menyoroti RUU KUHP dan mendesak perlunya evaluasi. Urgennya dibutuhkan. Ini sangat perlu segera. Bisa nggak RUU KUHP yang baru nanti itu memastikan jaksa maupun advokat yang disampaikan tadi bisa menjalankan tugas mereka secara profesional dan tidak menyalahgunakan dalam wewenang. berbagai kasus, proses penyusunan undang-undang dan pembentukan undang-undang seringkali tidak bebas dari pengaruh kekuasaan politik. Misalnya, narasi-narasi mengenai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP saat ini sedang ramai diperbincangkan di media. Pembahasan mengenai revisi KUHP yang saat ini sedang dijalankan di DPR kian menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, revisi KUHP berpotensi membawa perubahan besar dan sistemik dalam sistem beracara di Indonesia. hal ini menegaskan bahwa tanpa pengawasan masyarakat itu dijadikan alat justifikasi kekuasaan, bukan sebagai penegak keadilan. RUU KUHP yang saat ini dibahas pun tidak luput dari kemungkinan intervensi serupa. Lantas, Karena itu, mengapa Anda, saya, dan kita semua harus peduli dan turut mengawal revisi RUU KUHP? Disinilah kita sadar bahwa sistem hukum kita sedang tidak baik-baik saja. Buku tumpang tindih, penafsiran hukum ambigu, putusan hukum syarat konflik kepentingan, reformasi hukum bukan lagi pilihan tapi kebutuhan mendesak. Dan disinilah pentingnya pembaharuan KUHP. Revisi KUHP memang sedang dibahas pemerintah, tapi banyak yang khawatir. Beberapa pasal justru dinilai membatasi hak tersangka, melemahkan peran pengacara, dan memberi terlalu banyak kekuasaan kepada aparat hukum. Inilah umum KUHP ini seperti apa, dan tahun ini kira-kira yang akan ditambahkan tuh apa aja? KUHP kita tahun 81 itu di periode Orde Baru, artinya sangat minim sekali perlindungan terhadap hak asasi manusia dan lain sebagainya. Maka di KUHP yang baru itu disusun dalam rangka bagaimana kemudian penguatan terhadap hak-hak tersangka, hak-hak korban, dan penguatan advokat di dalamnya, sehingga proses penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan itu berlangsung secara transparan dan akuntabel. Dan disahkan itu sebenarnya dari sisi apa nih Pak? Mestinya harus diperbaharui, sehingga penting punya KUHP baru sebelum KUHP itu berlaku di Januari 2026. Contoh di KUHP, mindset penegakan hukum kita berubah. Ada soal judicial pardon, pemaafan oleh hakim, yang mana itu di dalam KUHP harus ditelusuri lebih lanjut, sehingga kemudian KUHP ini butuh untuk direvisi dan kemudian diundangkan setidak-tidaknya di akhir tahun 2025 ini, sehingga pada saat KUHP berlaku di Januari 2026 kita sudah punya KUHP yang baru. Tapi kalau yang dihilangkan tuh apa? KUHP yang lama, yang 881 itu ada hak-hak tersangka, tapi tidak begitu banyak. Di KUHP yang baru kita perbarui hak-hak tersangka untuk mendapatkan pendampingan oleh advokat. Kalau di KUHP yang existing, yang sekarang, itu advokat hanya mendengarkan. Tapi di KUHP yang baru, itu advokat diberikan kewenangan untuk memberikan pendapat apabila kemudian penyidik dalam pertanyaan terhadap tersangka itu menjerumuskan atau kemudian membuat si tersangka tidak tahu jawab seperti apa. Terus kemudian ada sesuatu yang baru, adanya kamera pemeriksaan di KUHP yang baru. Seperti kita tahu lah, kemarin Komisi 3 ketika menerima pengaduan masyarakat di Sulawesi Tengah, ada tersangka yang kemudian di dalam tahanan, yang kemudian tidak lama setelah itu meninggal, yang informasi awalnya hanya dibilang sakit, ternyata kemudian setelah kita RDP-kan baru terbukti ada penganiayaan oleh oknum pemeriksa atau oknum Polri. Nah, ini yang kemudian di KUHP yang baru kita perbaiki, adanya kamera pengawas dalam proses pemeriksaan yang dilakukan, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan bisa terlaksana. Ada nggak sih tambahan dari Bapak terkait dengan KUHP yang mungkin masyarakat awam masih asing, bahkan kita juga masih asing, dan perlu kita ketahui? Selain penguatan hak tersangka, penguatan hak advokat, konsep keadilan restoratif. Artinya kemudian untuk tindak-tindak pidana yang bisa dilakukan penyelesaian di luar pengadilan, maka itu bisa diselesaikan. Hak korban terpenuhi, terus tersangka menyesali perbuatannya, maka itu bisa diselesaikan tanpa harus masuk ke ruang pengadilan. Itu contoh yang kemudian ada di negara lain dan kemudian diterapkan, itu jauh lebih baik, sehingga proses perjalanan pemeriksaan pidana itu bisa berlangsung cepat. Dan ini sudah ada sebenarnya, tapi itu diatur di peraturan-peraturan masing-masing institusi. Polri punya perkapnya, Kejaksaan punya perjanya. Nah, ini kita masukkan ke dalam KUHP yang levelnya lebih tinggi, yaitu undang-undang, sehingga prosesnya bisa lebih transparan dan akuntabel. Terus kemudian kita juga bisa lihat, kalau di KUHP yang existing itu syarat penahanan itu hanya beberapa syarat dan itu subjektif. Nah, itu kita objektifikasi sehingga kemudian tidak gampang untuk penyidik bisa menahan seseorang. Jadi banyak hal yang kemudian perbaikan-perbaikan yang kita masukkan dalam revisi KUHP, dan tentu ini masih dalam proses pembahasan. Masukan-masukan yang luar biasa dari masyarakat dan teman-teman mahasiswa, dosen, akademisi tentu menjadi penting untuk penyempurnaan dalam revisi KUHP yang sedang dibahas oleh Komisi 3 DPR RI pada saat ini. Oke, berarti tadi yang pertama Bapak sebut tuh yang restoratif justice itu bukan Pak? Betul. Itu dia penyelesaian secara kekeluargaan Pak? Beda Pak? Ya, penyelesaian secara kekeluargaan. Jadi si pelaku itu memahami bahwa dia benar melakukan, terus si korban memaafkan,
dan levelnya itu tindak pidana umum, nanti ada syaratnya di KUHP yang baru, bukan kejahatan korupsi, bukan kejahatan-kejahatan yang membahayakan, dan itu bisa diupayakan oleh mekanisme keadilan restoratif. Jadi ada semacam perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga tidak perlu lagi masuk ke dalam perpanjang sampai ke pemeriksaan hakim di pengadilan. Begitu. Selain melakukan rapat terbuka dengan berbagai pihak, Komisi 3 DPR RI juga telah mempublikasikan draft RUU KUHP kepada masyarakat melalui press conference. Mengawal revisi KUHP menjadi penting agar substansinya benar-benar mencerminkan suara rakyat, bukan kepentingan politik sesaat. Tanpa partisipasi politik, keadilan hanya jadi formalitas. Oleh karena itu, reformasi hukum harus kita jaga bersama. Harapan kami RUU KUHP ini tidak hanya menjadi produk hukum yang sah secara formal, tetapi juga mencerminkan keadilan yang substantif, yang berpihak pada kepentingan publik, menjunjung hak asasi manusia, serta responsif terhadap kebutuhan zaman dan generasi yang akan datang.